Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Gigi Dalikna tegang nonton Pecco Bagnaia vs Marc Marquez, balapan terbaik seumur hidup saya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalikna, mengaku sempat tegang menonton duel sengit dan agresif antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez dalam MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Padahal keduanya mengendarai motor Desmosedici dengan spek yang berbeda. Pertarungan Bagnaia vs Marquez dimulai pada lap 14, yakni usai Jorge Martin terjatuh dan membuat Bagnaia memimpin, serta setelah Marquez berhasil naik ke posisi kedua usai menyalip Marco Bezzecchi. Sejak itu, Marquez terus mencatat ritme balap yang baik dan mengejar Bagnaia, sampai mereka menjalani aksi saling salip yang sengit pada lap 21. Marquez menyalip Bagnaia di tikungan 8, tetapi Bagnaia segera membalas di tikungan 9. Insiden ini pun membuat keduanya sempat bersenggolan, meninggalkan jejak ban di sisi kanan baju balap Marquez. Hal serupa terjadi di tikungan yang sama pada lap 22, di mana Marquez menyalip, tetapi Bagnaia membalas dan melenggang menang. Lewat MotoGP.com usai balap, Dalikna pun mengaku sangat tegang menyaksikan dua anak buahnya berduel agresif. Pria Italia yang bergabung dengan Ducati sejak akhir 2013 ini bahkan tak segan-segan menyatakan bahwa Bagnaia dan Marquez menyajikan balapan terbaik yang pernah ia tonton sepanjang hidupnya. Saya tak tahu apakah saya bisa hadir di Le Mans. Saya butuh waktu untuk pulih. Gurau Dalikna. Sudah jelas, menonton balapan ini dari televisi rasanya luar biasa. Ini adalah salah satu balapan terbaik, atau bahkan balapan terbaik, yang pernah saya tonton seumur hidup saya. Padahal, saya sudah nonton banyak balapan, ujarnya. Duel ini tentu sangat menarik karena melibatkan dua juara dunia. Namun, duel ini juga menarik mengingat Bagnaia dan Marquez mengendarai spek motor berbeda. Bagnaia mengendarai Desmosedici GP24 yang sejak awal musim terkendala catur, sementara Marquez mengendarai GP23 yang merupakan motor musim lalu. Meski begitu, Dalikna mengaku tak kaget perbedaan GP24 dan GP23 memudar di Jerez. Pasalnya, kendala catur GP24 tiba-tiba hilang di sirkuit ini, sementara GP23 terbukti kompetitif di Jerez karena motor itu mengantarkan Bagnaia merebut kemenangan musim lalu. Saya tak kaget performa mereka berdekatan. Saya tahu performa kedua motor cukup mirip. Pasalnya, kami mengalami kemajuan musim ini, dengan GP24. Selain itu, motor kami musim lalu, GP23, bekerja dengan sangat baik di Jerez. Kali ini kami juga tak mengalami kendala vibrasi. Sudah jelas ini membantu menunjukkan performa nyata kami, tutupnya. Sementara Bagnaia sudah menandatangani kontrak baru berdurasi 2 musim dengan Ducati Lenovo Team, Dalikna sangat santer dikabarkan ingin menandemkannya dengan Marquez pada 2025. Sebagai catatan, kontrak Marquez dengan Gresini Racing akan habis akhir musim nanti. Marquez mengancam para rivalnya usai podium Jerez. Pembalap satelit Gresini Racing, Marc Marquez berhasil meraih pole pertama bersama Ducati di MotoGP Spanyol. Marquez juga hampir memenangkan balapan melawan rider Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia. Sayangnya dia hanya menyelesaikan balapan di posisi kedua, naik podium di kandang sendiri. Marquez mengatakan dia semakin cepat dengan Ducati dan memperingatkan para rivalnya di seri berikutnya. Saya sangat menikmatinya. Sepanjang akhir pekan saya adalah salah satu orang tercepat di luar sana. Ini membuat saya senang, kata Marquez kepada Crash.net setelah balapan berlangsung. Memang benar satu-satunya kesalahan dalam balapan adalah 5 lap pertama. Saya manusia dan beban di pundak saya agak terlalu berat, kesalahan kemarin di sprint, akui Marquez. Meski pada akhirnya Marquez kalah melawan Bagnaia, tapi Marquez senang dengan kecepatan yang ditunjukkannya. Yang paling penting bagi saya akhir pekan ini adalah kecepatannya. Bahkan dengan 5 lap pertama di mana saya kehilangan beberapa posisi, saya memiliki kecepatan untuk menyalip dan saya memiliki kecepatan, jarak antara saya dan Pecco sekitar 1 detik, dan saya memiliki kecepatan untuk mengejarnya dan mencoba menyalip, kata Marquez senang. Marquez semakin hari semakin kencang dengan Ducati, dan bisa jadi di balapan berikutnya akan semakin kompetitif. Dengan Honda saya jauh lebih baik di belakang pembalap lain, tapi dengan motor ini saya lebih baik saat sendirian. Ini adalah sesuatu yang saya suka. Mari kita lihat di balapan berikutnya.
Tapi saya melihat klasemen dan dengan salah satu awal musim terburuk saya dalam karir saya tertinggal 32 poin. Jika saya senang, saya cepat, demikian Marquez memberikan peringatan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis pada tanggal 12 Mei mendatang. Berstatus sebagai raja baru di sirkuit Jerez, Francisco Bagnaia akui MotoGP Spanyol selalu jadi balapan yang spesial. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia layak disebut raja baru di sirkuit Jerez berkat kemenangannya di MotoGP Spanyol 2024. Menanggapi kesuksesannya di sirkuit Jerez, Bagnaia memang mengaku seri Spanyol selalu menjadi balapan yang spesial untuknya. Sebagai informasi, kemenangan di MotoGP Spanyol 2024 menjadi kemenangan ketiga beruntunnya di sirkuit Jerez. Sebelumnya hanya Rossi tahun 2001 sampai tahun 2003, yang bisa mengukir prestasi yang sama kala masih menunggangi Honda. Semenjak saat itu pemenang di MotoGP Spanyol silih berganti dan paling banyak hanya merebut 2 kemenangan beruntun sejak saat itu. Barulah kali ini Bagnaia berhasil kembali menjadi pembalap yang sukses merebut kemenangan GP Spanyol dalam 3 beruntun. Tak heran jika Bagnaia mengaku senang usai MotoGP Spanyol 2024. Baginya akhir pekan kemarin pun berjalan sempurna dan hal tersebut semakin meyakinkannya bahwa MotoGP Spanyol 2024 merupakan balapan yang istimewa untuknya. Saya berhasil mencatatkan waktu tercepat di akhir balapan, dan semuanya berjalan dengan sempurna. Saya sangat senang, ini adalah kemenangan ketiga saya secara beruntun dalam balapan penuh di sini dan itu membuat segalanya menjadi lebih istimewa, ujar Bagnaia, dikutip laman resmi Ducati. Dalam kemenangan itu, Bagnaia sempat mendapatkan perlawanan ketat dari rider Gresini Ducati, Marc Marquez hingga lap terakhir. Menurut Bagnaia, ketika duel ia menunggu, menahan serangan dan mengeluarkan kecepatan maksimal untuk membuat jarak aman menjadi kunci keberhasilan untuk mengalahkan The Baby Alien julukan Marc Marquez. Peko sapaan Francisco Bagnaia memulai balapan di MotoGP Spanyol 2024 dari posisi ke-7. Namun, pembalap asal Italia itu sukses mendapatkan kemenangan usai di 2 seri sebelumnya mengalami kesulitan. Kemenangan di Jerez membuat Francisco Bagnaia menggeser rekan setimnya, Enea Bastianini untuk menempati posisi kedua di klasemen sementara. Francisco Bagnaia mengumpulkan 75 poin dan tertinggal 17 poin dari Jorge Martin yang memuncaki klasemen. Acosta jelaskan penyebab tenggelam di Jerez. Pembalap satelit Red Bull Gas Tech3, Pedro Acosta gagal bersinar dalam balapan utama MotoGP Spanyol. Acosta sebelumnya naik podium kedua dalam sprint di Jerez, namun hanya finish ke-10 di balapan hari Minggu. Memulai balapan dari posisi ke-10, Acosta terjebar di lap pertama dengan banyak pembalap, membuatnya turun hingga posisi ke-17. Kurangnya performa Acosta juga dipengaruhi oleh kecelakaan di sesi WUP sebelum balapan, dia harus menggunakan motor keduanya dan tidak mendapat feeling yang sama. Awal balapan sungguh sulit, saya juga tidak start dengan baik, kata Acosta kepada Speedweek.com, berbicara setelah balapan. Saya tidak memiliki perasaan yang sempurna dengan kopling, yang pertama kali saya nyalakan. Karena setelah pemanasan saya harus mengganti motor. Lalu ada tekanan nyata di tikungan pertama dengan beberapa pembalap lainnya. Secara keseluruhan, lap pertama benar-benar bencana, serunya yang menurun sampai posisi ke-17 di lap pembuka. Balapan sebenarnya berjalan dengan baik, namun sayangnya perasaan saya tidak sama dengan motor saya yang lain. Mereka sama, tapi perasaannya berbeda. Saya masih mampu mengambil banyak posisi, meski manuver seperti melawan Zarco menghabiskan banyak waktu, namun pada titik tertentu saya berhenti menekan. Kesenjangan ke depan terlalu besar dan saya tidak ingin mengambil risiko besar. Saya memutuskan untuk mengambil poin untuk tempat ke-10, akui Acosta. Sebelum balapan, Acosta mengalami kecelakaan hebat, motornya bahkan menabrak pembatas sirkuit. Jerez menjadi hasil paling rendah Acosta sejauh ini.